Siapapun Anda, kita semua ini, kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya sebuah krisis. Nah, tergantung kita hari ini suatu melihat krisis itu sebagai apa. Kalau Anda memakai kacamata pencobaan, maka suatu krisis itu akan menjadi sesuatu yang Anda simpulkan, itu menghancurkan Anda. Tapi kalau krisis itu Anda lihat sebagai sebuah ujian yang Tuhan izinkan, itu justru akan membangun koronet Anda, membuat Anda menjadi lebih dewasa di dalam krisis. Ya, itulah sebabnya suatu, mari bilang sama kiri kanan, krisis itu adalah ujian buat kita. Sama-sama kita katakan, ya, krisis itu adalah ujian buat kita semua. Ya, yang namanya ujian. Coba saya akan bilang adalah suatu kita coba melihat krisis yang kerap kali terjadi dalam hidup kita dengan cara pandang Alkitabiah. Bukan dengan cara pandang motivator, bukan dengan cara pandang psikologi, ya, bukan dengan cara pandang apa kata orang tua, tapi cara pandang firman Tuhan itu sendiri. Karena Anda itu dibentuk bukan oleh psikolog, ya, Anda itu diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang harus diisi dalam hidupmu. Dan firman itu diberikan kepada kita agar kita bisa memiliki cara pandang untuk melihat situasi krisis di tengah dunia ini yang lagi sedang menimpa kita, yang sedang memproses kita, saudara. Nah, di dalam ayat ini kita akan belajar 3 hal yang sangat penting. Bagaimana kita memiliki cara pandang menghadapi krisis yang begitu berat di dalam hidup ini. Saya berdoa biarlah Roh Kudus membantu kita. Tak kala firman yang saya sampaikan, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, tak kala kita menghadapi krisis, sebenarnya apa sih tujuan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan krisis itu menimpa kita. Nah, saudara, yang pertama, suatu kurang keras. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Enggak, aku mau butuh jawaban kalian. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Kita akan nyanyikan. Ini adalah hari Minggu terakhir saya makan di sini karena jangan sedih dong. Kita bakal ketemu lagi nanti, suatu hari nanti. Kalau aku ada pengen ke Pugasari nanti di mana-mana. Sebelumnya saya mau berterima kasih sama kakak-kakak, abang-abang yang sudah ngajak saya beribadah di Elsada ini selama saya magang di sini. Ya, semoga mendapatkan mukjizat dari saya dan kakak-kakak semuanya di sini. Oke, kita akan menyanyikan bersorak-sorai. Semuanya pakai berdiri. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan.
kita. Muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Wow, haleluya, terima kasih semuanya. Ini saatnya sebelum kita buka ibadah, kita akan renungkan hati kita dengan lagu tenang. Yes. Mari kita semua renungkan hati kita dalam dan pikiran kita untuk segenap dalam memuliakan nama Tuhan ini. Bapa, Kau mendengar semua hatiku, tak pernah lepaskan dari hatimu. Lewat lembah gelap, Kau menemani aku. Roh-Mu berjalanku untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati luka yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita semua akan ulang dari awal lagi untuk memuji nama Tuhan. Aku mendengar semua hatiku, karena Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau menemani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu.
Mari kita berdoa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang telah mewahyukan kitab suci itu kepada kami, Roh yang sama, memberikan kepada kami pencerahan supaya kami boleh mengenal kebenaran-Mu yang jauh melampaui akal dan pikiran kami, sehingga hidup kami sepenuhnya dipengaruhi oleh firman Bapa, dan kami boleh menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, tak kalah kami menjadi serupa dengan Kristus, maka Roh Kudus akan bekerja secara maksimal melalui kami, supaya kami bisa menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat buat tempat di mana kami bekerja, menjadi berkat buat bangsa negara Indonesia, menjadi berkat buat gereja, dan menjadi berkat bahkan buat alam semesta ini. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan kami percaya. Amin. Silakan duduk saudara. Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami, Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Depok. Ya, buat saudara di tempat ini yang jelas persekutuan ini sudah didoakan oleh kami, dan kami percaya bahwa doa kami dijawab oleh Tuhan. Ya, nah suatu hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema bertahan di tengah krisis. Suatu suka atau tidak suka, setiap kita pasti menghadapi yang namanya krisis. Ya, krisis itu kadang-kala datang tidak bisa kita duga, saudara. Ya, misal kayak kasus COVID, ya, itu krisis yang sangat berat itu, saudaraku ya. Lalu juga bisa krisis politik, ya, di Nigeria kita tahu suatu ada banyak orang-orang Kristen yang dibantai. Ya, tahun kemarin saja suatu ada 500.000 orang, ya, yang dibunuh, yang digenosid, ya, di Nigeria Selatan, ya. So, krisis itu juga bisa terjadi dalam bidang ekonomi kita, ya, tiba-tiba kita diberhentikan dari pekerjaan, ya, sehingga akhirnya kita kelimpungan, ya. Tapi siapapun Anda, kita semua ini, kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya sebuah krisis. Nah, tergantung kita hari ini suatu melihat krisis itu sebagai apa. Kalau Anda memakai kacamata pencobaan, maka suatu krisis itu akan menjadi sesuatu yang Anda simpulkan itu menghancurkan Anda. Tapi kalau krisis itu Anda lihat sebagai sebuah ujian yang Tuhan izinkan, itu justru akan membangun koronet Anda, membuat Anda menjadi lebih dewasa di dalam krisis. Ya, itulah sebabnya suatu, mari bilang sama kiri kanan, krisis itu adalah ujian buat kita. Sama-sama kita katakan, ya, krisis itu adalah ujian buat kita semua. Ya, yang namanya ujian itu akan selalu, ya, menolong kita untuk kita mengetahui kekuatan kita sampai seberapa jauh, ya. Dan ujian itu juga menolong kita bagaimana kita nanti bisa lompat, ya, di dalam sebuah pertumbuhan atau stage tahapan daripada rohani kita, ya. Nah, saudara, ada seorang yang bernama saya lupa lagi namanya. Oke, ya, ini teolog Inggris, saudara. Ya, dia bilang begini, kehidupan Kristen bukanlah panggung kesenangan, tetapi arena pertandingan. Ya, jadi suatu kalau di dalam dunia pertandingan, ya, kita akan melihat suatu bagaimana yang namanya pemain itu suatu, dia bukan saja main santai, ya, tapi kalau itu sudah pada tahap yang sangat tinggi suatu, dia akan bermain sampai pada tahap krisis yang sangat berat, baik secara fisik maupun secara teknis, ya, dan sebagainya. Jadi suatu beliau mengatakan bahwa hidup kita ini adalah pertandingan. Ya, bukan untuk kalah atau menang, tapi sebuah pertandingan untuk menguji mentalitas kita, untuk menguji kedewasaan kita secara Kristiani. Nah, saudara, kalau kita membaca firman ini, saudara, ini ayat ini, saudara, adalah ayat, tadi J.I. Packer, ya. Jadi ayat satu ini adalah ayat yang menegaskan apa yang dikatakan oleh J.I. Packer tadi. Ya, saya akan bacakan tadi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Coba saya akan bilang ada sesuatu, kita coba melihat krisis yang
kerap kali terjadi dalam hidup kita dengan cara pandang Alkitabiah. Bukan dengan cara pandang motivator, bukan dengan cara pandang psikologi, ya, bukan dengan cara pandang apa kata orang tua, tapi cara pandang firman Tuhan itu sendiri. Karena Anda itu dibentuk bukan oleh psikolog, ya, Anda itu diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang harus diisi dalam hidupmu. Dan firman itu diberikan kepada kita agar kita bisa memiliki cara pandang untuk melihat situasi krisis di tengah dunia ini yang lagi sedang menimpa kita, yang sedang memproses kita, saudara. Nah, di dalam ayat ini kita akan belajar 3 hal yang sangat penting. Bagaimana kita memiliki cara pandang menghadapi krisis yang begitu berat di dalam hidup ini. Saya berdoa biarlah Roh Kudus membantu kita. Tak kala firman yang saya sampaikan, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, tak kala kita menghadapi krisis, sebenarnya apa sih tujuan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan krisis itu menimpa kita. Nah, saudara, yang pertama, saudaraku, kalau kita melihat, saudaraku, di sini Paulus menggambarkan hidup orang percaya itu sebagai pertandingan. Perhatikan kalimat ini baik-baik, saudaraku. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus tidak mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang hebat. Paulus juga tidak mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan dan aku mendapat juara 1. Aku telah mengakhiri pertandingan dan aku bisa mendapat sebuah jabatan yang sangat hebat. Enggak, saudara. Rasul Paulus mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, perhatikan kata baik di situ, yaitu dipakai kata kalon, dari kata kalos itu Yunaninya. Nah, saudara, kata kalos itu memang dapat diterjemahkan sebagai baik, ya, atau good, ya. Tapi saudara, kata kalos ini saudara juga dapat diterjemahkan sebagai a noble character. Jadi suatu karakter yang mulia, suatu karakter yang teruji, satu karakter yang hebat. Jadi saudara, Rasul Paulus ketika dia ada dalam sebuah pertandingan, dia ada dalam sebuah krisis. Ya, walaupun saudara dia ada di penjara, dia bukan menjadi orang yang hebat, dia bukan menjadi orang yang luar biasa, menjadi pembicara di seluruh dunia, enggak, saudara. Tapi dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya begini, saudara, tak kalah Paulus menghadapi suatu krisis dalam hidupnya, yang dilihat bukan posisi, yang dia bukan bagaimana saya menjadi juara 1, bagaimana saya menjadi direktur, bagaimana saya menjadi manajer. Yang dilihat bukan itu, saudara. Tapi melalui krisis ini Rasul Paulus mengatakan, melalui krisis ini saya belajar bagaimana saya mengembangkan sebuah karakter. Karakter kesetiaan, karakter ketangguhan, karakter ketulusan, karakter ketekunan. Jadi suatu karakter itu segala-galanya. John Maxwell pernah bilang begini, saudara, kita bisa mempengaruhi orang dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan posisi. Saudara, saya ingin tanya, kita bisa mempengaruhi orang karena posisi? Oh, sangat bisa. Kalau Anda manajer, kalau Anda direktur, Anda punya posisi untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di bawah Anda, untuk menggerakkan orang-orang yang ada di bawah Anda. Betul kan? Itu nggak salah. Tapi saya ingin tanya, saudara, setelah Anda tidak lagi menjadi seorang manajer, tidak lagi sebagai seorang direktur, apakah Anda adalah orang yang tetap dihormati oleh orang banyak? Anda punya pengaruh melampaui posisi Anda. So, kok ada orang bisa mempengaruhi orang lain sama dengan apa? Dengan kekayaan, dengan uang yang banyak. Saya ingin tanya, saudara, kalau saudara punya uang yang banyak, Anda bisa nggak mempengaruhi orang lain? Bisa. Mempengaruhi cewek-cewek juga bisa nggak? Iya, mempengaruhi cewek pun juga bisa. Kayak tadi katanya begini ya, di mana ada semut di situ ada gula. Hah? Oh bagus, tapi dia sadar. Gue pikir semalam orang ngantuk nih. Ya, di mana ada gula, di situ ada semut. Katanya di mana ada uang, di situ ada persahabatan. Ya, so kita bisa mempengaruhi orang karena uang, bisa. Ya, dan berbagai macam satu. Tapi di sini kita belajar satu hal, Rasul Paulus bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Suatu bagi Rasul Paulus yang paling penting dalam hidupnya adalah bagaimana saya menjadi manusia Kristiani yang punya karakter yang
Saya ulangi lagi, karakter yang setia. Soalnya di dalam krisis ekonomi akan ada banyak problem di dalam rumah tangga. Ya, itu akan mempengaruhi hubungan. Apakah kita dalam krisis ekonomi, dalam segala macam krisis, kita masih setia sama istri kita, sama suami kita yang belum menikah, bukan terima baik-baik. Ya. Apakah kita masih setia untuk kita beribadah kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pekerjaan kita? Itu setia, saudara. Nah, saudara, ada seorang yang bernama John Stephen Akhwari, dia itu pelari Tanzania. Dia mengikuti lomba maraton itu di Olimpiade Meksiko 1968. Saudara tahu siapa orang ini? Orang ini bukan juara 1, juara 2, juara 3. Jangankan juara 5. Ya, juara ke-20 juga enggak, saudara. Nah, saya mau kasih tahu dia adalah juara yang terakhir masuk garis finish. Saudara, pada kilometer yang 19 waktu dia lari, saudara, dia tertabrak, entah ditabrak atau bagaimana kita nggak tahu, suatu ya, dia tertabrak suatu, tetapi itu mengakibatkan sebuah cedera bahu dan cedera kaki. Suatu dia masih ada kurang lebih hampir 47 kilo lagi untuk lari, saudara bisa bayangkan dengan cedera otot dan cedera bahu. Apakah dia berhenti lari, saudara? Sebenarnya oke saja kalau berhenti lari, sah kok, karena memang dia ototnya bermasalah. Tapi suatu dia tetap berlari, walaupun terseok-seok dan dia merasa sakit luar biasa. Saudaraku, 8 jam itu semua pelari-pelari udah sampai garis akhir, saudara. Malam hari ini baru muncul sendirian, saudara, sendirian. Nah, selesai, saudaraku, dia juara terakhir, saudara. Hanya ada satu wartawan yang tanya sama dia, Pak John, kenapa kok kamu terusin? Ya, ini nggak masalah kalau kamu nggak terusin. Dia bilang begini, saya diutus oleh negara saya, Tanzania. Ya, itu 5.000 mil ke Meksiko. Bukan untuk mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3. Saya diutus oleh negara saya, oleh presiden saya, untuk menyelesaikan lari itu sampai garis akhir. Orang ini adalah orang yang mencapai garis akhir dan orang yang terakhir. Tapi Anda tahu, di beberapa negara ada nama jalan yang dipakai nama John Akhwari. Dan sudah tahu di Tanzania ada gedung olahraga yang sangat besar dan itu menggunakan nama John Akhwari Stephen. Nah, dari namanya kita tahu dia orang Kristen, saudara. John Akhwari Stephen. Kita ini dalam sebuah pertandingan, kita kadang-kadang kita menghadapi krisis. Saya berdoa, saya minta demi nama Yesus. Tuhan mengutus kita sampai pada akhir untuk menjadi saksi Kristus yang setia di mana Tuhan tempatkan. Ya, mungkin Anda bukan jadi manajer nanti, nggak apa-apa. Nggak jadi direktur, nggak apa-apa. Yang penting sudah menjadi saksi Kristus di tengah perusahaan ini. Bagaimana lewat saudara nama Tuhan dipermuliakan. Berani, saudara? Oke ya. Lalu kita melihat, kita belajar yang kedua. Ya, Paulus telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Satu dari kata teteleka itu teleo. Anda pernah dengar nggak kata tetelestai? Yaitu di kayu salib Yesus mengucapkan sudah selesai. Ya, artinya sudah mencapai sebuah titik yang sempurna. Ya, dikatakan aku telah mencapai garis akhir. Maksudnya begini, saudara ya, kalau kita membaca di ayat yang sebelumnya dari teks yang saya tadi, di situ ada sebuah kalimat mengatakan demikian. Ya. Darahku sebentar lagi akan tercurah, waktuku sudah semakin dekat. Artinya begini, saudara. Jadi Rasul Paulus itu di tengah penjara itu, saudara, dia melihat lewat lewat jendela kecil gitu ya. Di situ ada tempat pancungan. Yang akan siap memancung kepala, karena itu dikatakan darah tercurah. Ya, jadi saudaraku, kemungkinan
kemungkinan besar bahwa Rasul Paulus mati syahid itu karena dipancung. Pertanyaan saya begini, saudara. Apakah Rasul Paulus ini adalah orang yang bernasib sial? Apakah Rasul Paulus ini adalah seseorang yang gak bisa apa-apa terhadap yang namanya situasi? Gak bisa apa-apa terhadap yang namanya situasi politik yang berseberangan sama kekristenan? Sungguh saya minta sama saudara, kita bisa milih nggak untuk lahir di kalangan Kristen atau kalangan non-Kristen? Kita nggak bisa milih. Tiba-tiba kita lahir dalam sebuah keluarga Kristen. Dan kadang-kadang suatu politik itu nggak bersahabat dengan orang Kristen, bukan? Ya kita doakan lah ya, supaya Indonesia semakin lebih maju dari sebuah kesatuan dan kesetaraan. Ya. Nah, saudara, yang saya ingin tanya begini, saudara. Sebenarnya Rasul Paulus itu dia bisa bebas nggak dari pancungan itu, saudara? Bisa bebas nggak? Coba saudara bayangin ya. Ini kurang lebih 1 jam lagi dia akan dijemput oleh pasukan Romawi, ya, dipancung 1 jam lagi. Saudara bayangin ya. So, dalam waktu 1 jam atau dalam perjalanan itu, sebenarnya Rasul Paulus bisa bebas nggak dari rumah pancung? Bisa bebas nggak? Bagaimana cara bebasnya? Bukan kirim pasukan khusus ya. Bagaimana cara bebasnya? Oh, buat saya gampang, saudara. Gampang sekali. Paulus bilang gini apa jadi? Bela, gue gak mau lagi ikut Yesus deh. Aku mau jadi pengikut Kaisar. Aku mau jadi pendukung Kaisar. Aku akan ganti agama. Selesai, saudara. Itu gak bakal dipancung. Bahkan dibebaskan. Bisa jadi saudara-saudara bisa mendapatkan sebuah posisi yang sangat terhormat di dalam pemerintahan atau kekaisaran Romawi tersebut. Dia bisa mendapatkan itu. Dan orang-orang Yahudi yang membenci Yesus lalu akan bertepuk tangan. Wah, ini orang hebat. Kamu telah menolak Mesias. Kamu telah menolak Yesus. Hebat. Oh, dia akan menjadi penceramah yang sangat hebat di mana-mana. So, saya bertanya, apakah Rasul Paulus bernasib sial? Tidak. Dia bisa mengambil keputusan untuk menjadi orang yang beruntung menurut kacamata dunia. Tapi dia tidak mau mengambil keputusan itu. Dia tetap mengambil keputusan untuk apa? Stay in his faith. Tinggal di dalam imannya. Walaupun dia harus mati mencurahkan darah. So, Rasul Paulus bukanlah seseorang yang menjadi korban dari politik. Korban dari kebencian agama Yahudi. Korban dari situasi keluarganya. Korban dari teman-temannya. Kalau namanya korban, suatu orang sering bilang nasib sosial banget sih. Yang namanya nasib itu artinya ini, saudara nggak bisa menentukan hidupmu sendiri. Itu namanya nasib. Engkau jadi korban. Saya ingin beritahu apa, saudara? Selama di dalam pikiranmu, kamu selalu berpikir, saya adalah korban masa lalu saya adalah korban dari semua pernikahan. Saya adalah korban dari cara perusahaan yang perusahaan yang gak bagus. Saya menjadi korban dari saudara. Selama engkau berpikir jadi korban, engkau akan mengorbankan banyak orang lain. Kau tidak akan bisa bertumbuh secara rohani karena kau selalu berpikir jadi korban. Dan biasanya kalau orang selalu berpikir jadi korban, saya nggak mau jadi korban, dia akan mengambil keputusan kompromi. So, aku belajar, jangan kita menjadi orang yang disebut orang yang menjadi korban, tapi menjadi kurban. Anda tahu bedanya korban dan kurban? Korban itu adalah kecelakaan, Anda nggak punya kemampuan untuk bisa menghindar. Tapi kalau kurban, Anda yang mengambil keputusan, saya siap menderita demi nama Yesus. Saya siap mengambil risiko, membayar harga yang semahal mungkin bagi seorang saksi Kristus yang telah menyampaikan firman Tuhan tentang Kristus kepada banyak orang. Dan saya mengambil keputusan tidak akan mengkhianati imanku ini. Itulah orang yang menjadi korban. Saudara, Rasul Paulus dalam Kisah 20 ayat yang ke-24 dia bilang begini, saudara. Kita baca sama-sama ya. Ini bagus sekali, saudara ya. Ya, jadi ini adalah merupakan inti kekuatan dia. Ya, di dalam mengikuti Yesus dan dia tidak mau
kompromi, saudara ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Anda ngerti maksud di sini? Even nyawanya nggak apa-apa. Nyawanya nggak apa-apa. Kalau suatu saat Anda demi Kristus nyawaku diambil oleh kesalahan lain, nggak apa-apa. Ya, jangankan pelayanan, pekerjaan, uang, nyawa aja. Rasul Paulus berani berikan. Saya minta kepada kita semua di tempat ini. Anda mestinya nggak memberikan nyawa kepada Kristus. Memang suatu adat tidak ditutup mati kayak seperti Kristus di kayu salib. Tapi Anda mau nggak menyerahkan hidupmu seluruhnya kepada Tuhan yang telah mengasihi? Kesulitan orang Kristen tidak soal waktu, soal pelayanan dan sebagainya. Problemnya satu adalah, apakah kamu sudah menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan? Kita baca lagi saudara ya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ya, yang penting aku bisa menunjukkan kesetiaanku kepada Kristus. Nyawaku pun aku pertaruhkan. Kita baca lagi. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Perhatikan baik-baik. Ditugaskan. Saya katakan saudara, Anda paham nggak tugas hidupmu sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus? Anda tahu tugasmu apa? Perhatikan baik-baik. Untuk memberikan kesaksian. Bagaimana hidupmu diubah oleh Tuhan? Bagaimana kau bisa berbeda dengan orang-orang dunia ini? Bagaimana kau bisa melawan arus kejahatan, arus dunia yang coba berusaha menghancurkan manusia, justru saudara membangun manusia. Itu kesaksian. Kesaksian apa? Tentang Injil kasih karunia. Saya pengen tanya sama saudara, siapa di sini yang pernah mengalami kasih Tuhan? Coba angkat tangan saudara. Saya mengalami kasih Tuhan. Kematiannya itu di atas kayu salib itu untuk aku. Dan aku mengalami kasih karunia. Coba angkat tangan saudara. Saudara, kalau Anda punya pengalaman, Anda bisa kok bagikan itu. Nggak perlu banyak ngomong. Ya, simple. Saudara, apa yang dapat saya bantu? Terima kasih. Apa yang dapat saudara koreksi tentang hidup saya? Simple. Saudara datang, kalau jam 9 masuk, Anda datang kalau perlu lebih pagi. Terus saya pengen tanya, Yesus dalam dunia ini, saya pengen tanya, habis-habisan enggak? Habis-habisan saudara. Datang lebih pagi, ayo. Nah, pulang? Lebih sore. Ayo. Jadi saudara, kita bukan sekedar menjadi karyawan, tapi kita menjadi pengabdi yang memberi lebih dari yang seharusnya. Itulah saksi Kristus. Allah itu memberikan kepada kita lebih dari yang seharusnya. Anda ini nggak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik, tapi Allah memberikan Yesus mati bagi kita lebih dari yang seharusnya. Jangan punya mental pencuri dalam bekerja. Masuk jam 9, kamu masuk jam 10. Pulang jam 4, kamu pulang jam 3. Berarti banyak alasan lagi. Anda menjadi saksi Kristus. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Malaikat juga empat melihatnya. Oke ya, baik saudara ya. Jadi ini, saya coba ya. Yang ketiga, ya. Firman Tuhan begini. Aku telah memelihara iman, ya. Jadi saudara, di tengah krisis, saudaraku, iman itu penting sekali. Karena iman itulah yang menggerakkan kehidupan kita. Ya, iman itulah kekuatan kita. Nah, saudara, kita mesti memelihara iman kita. Dikatakan begini, ya. Faith I have keep, ya, pistin tetereka. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini menarik, saudara ya. Di dalam kata kerja yang kita baca tadi, saudara, semua kata kerja dalam ayat tersebut itu tidak dipakai dalam bentuk perfect, dalam bentuk sempurna. Maksudnya begini saudara, jadi ketika Rasul Paulus menuliskan itu bukan dalam bentuk present tense, bukan dalam bentuk past tense, tapi dalam bentuk perfect. Kalau Anda ngerti yang namanya tata bahasa Inggris, yang namanya perfect itu artinya adalah sebuah peristiwa yang terjadi, tetapi pengaruhnya itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi sebentar kapal mengatakan bahwa aku telah memelihara iman. Artinya begini saudara, dia telah menunjukkan sesuatu
pengaruh yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Artinya begini suatu, dia telah mewarisi sesuatu yang sangat penting buat Timotius. Dia telah mewarisi sesuatu yang sangat penting untuk orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini. Saya ingin tanya kepada semua orang di tempat ini yang percaya pada Yesus. Satu saat kau punya anak, minimal kau punya anak buah. Saya ingin tanya, apa yang kau akan wariskan kepada mereka? Sebagai sebuah warisan yang perfect, yang melampaui kehidupanmu sendiri. Aku sangat beritahu saudara, Anda mencuri, Anda narkoba, Anda mati. Saya mau kasih tahu, narkoba, mencuri, berzina itu pun juga perfect. Dan nanti anakmu akan mengikuti apa yang kau lakukan. Kalau engkau merokok, maaf ya, kalau Anda ada orang yang merokok di sini. Saudara, Anda ngomong sama anakmu, nak, jangan merokok. Merokok itu berbahaya, akan merusak paru-parumu, kena kanker dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, sambil kamu kasih tahu, sambil kamu merokok. Anak-anakmu itu selalu melihat apa yang kau katakan, apa yang menjadi tindakanmu daripada apa yang kau katakan. Rasul Paulus cukup perfect. Dia telah menunjukkan kesetiaannya dan karakter hidupnya melampaui umurnya sendiri, dapat dibaca oleh orang sepanjang zaman. So, apakah kita adalah orang yang memelihara iman, saudara? Oh itu. Oke. Kita lihat saudaraku ya. Oh gitu, oke. Ya baik. Bisa dibantu? Ada lagi ya? Oke. So, ada seorang bernama John Wesley. Ya, siapa di sini ada gereja Metodis? Ada gereja Metodis? Ada ya. Dia adalah pendiri dari gereja Metodis dan dia adalah seorang yang memulai gerakan yang namanya Holy Movement. Jadi bagaimana dia membawa Kristus itu bukan sekedar di ranah gereja, gedung gereja, tapi dia bagaimana membawa pendalaman Alkitab, berdoa bersama di kampus-kampus. Ya, soalnya John Wesley itu kadang-kadang sering diledekin, ini orang kaku. Ya, ini orang yang paling kaku, orang yang sangat fanatik, ya, di tengah-tengah Inggris waktu itu. Tapi dia nggak boleh gitu. Artinya yang namanya PA, persekutuan, ya, yang namanya doa, itu hanya ada di gereja. Oleh John Wesley dibawa ke kampus-kampus. Saya mau kasih tahu, kalau nggak ada John Wesley, nggak ada di sini, saudara. Anda tahu, John Wesley juga adalah akar dari semua gereja karismatik dan Pentakosta. Makanya semua orang-orang karismatik dan orang Pentakosta hebat dalam pemuritan di mana-mana. Karena dia punya bapak waris tadi. Nah, kita lihat suatu ya, apa yang dikatakan oleh John Wesley. Jangan pernah menyesuaikan diri dengan dunia. Tugas kita adalah mengubah dunia, bukan menirunya. Jangan kita menyesuaikan diri dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang menyakiti hati Tuhan. Tugas Anda sebagai orang Kristen adalah bukan menyesuaikan diri, tapi bagaimana dunia dikuduskan oleh kebenaran, dunia dikuduskan oleh nilai-nilai Kristen dan oleh prinsipmu sebagai orang Kristen dengan dunia ini. Jangan kompromi. Siapa jangan kompromi, saudara? Siapa? Ya. Nanti kalau ada atasan siapapun ya, yang dengan sebuah perintah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu krisis dalam hidup. Itu krisis. Kamu akan taat sama Tuhan atau kamu angkat sama dia. Itu krisis. Krisis ini suatu akan bisa membawa kamu jatuh atau kamu bisa berangkat. Kalau kamu taat sama orang-orang yang tidak benar, kamu akan diangkat oleh orang yang tidak benar. Tapi kamu akan jatuh di mana Tuhan. Tapi kalau kau taat sama Tuhan, kau akan diangkat oleh Tuhan pada waktunya. Dan orang-orang itu akan dijatuhkan oleh Tuhan. Jangan kompromi sama dunia. So, cara
Charles Spurgeon, saya nggak Charles Spurgeon, karena dia orang baptis, saya orang baptis, ya. Dia bilang begini, jangan berdamai dengan dosa, karena dosa tidak akan pernah berdamai denganmu. Anda pikir yang namanya bohong itu bisa membuat Anda damai? Sampai di dalam krisis, seringkali yang terjadi adalah kita mau kompromi dengan dosa, kita mau berbohong. Saya ingin beritahu saudara, sekali engkau menciptakan sebuah dosa, dosa itu tidak akan pernah membawa perdamaian dalam pernikahanmu, membawa perdamaian di dalam gerejamu, membawa perdamaian di mana saja, karena dosa itu selalu memisahkan dan merusak yang namanya hubungan, dan bahkan merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu hebatnya dosa. Kalau untuk kompromi dengan yang namanya bohong, kau akan menciptakan kebohongan yang kedua untuk menutup hubungan pertama. Kalau engkau ingin supaya nggak kelihatan kebohongan yang kedua, engkau mesti menciptakan kebohongan yang ketiga untuk menutupi kebohongan yang kedua. Ini disebut dengan postmodern. Semua kata bohong yang sering kali diulang-ulang kemudian menjadi sebuah kebenaran. Anda mesti tahu hari ini sangat kuat sekali di Indonesia. Sesuatu diulang-ulang itu menjadi sebuah kebenaran. Saya minta kepada Anda diterangi oleh Roh Kudus sehingga Anda menjadi pekat dengan segala sesuatu. Kebenaran adalah kebenaran. Kebohongan adalah kebohongan. Kebohongan tidak pernah bisa kompromi dengan kebenaran. Jadilah orang yang berdiri tegak atas sebuah kebenaran. Selalu saya pengen tanya, susah nggak kita menjadi orang Kristen di tengah krisis? Susah nggak selalu? Kalau Anda tanya kepada saya nggak mampu. Nggak gampang, saudara. Even saya di gereja pun juga nggak gampang, saudara. Ya, kadang-kadang disalah mengerti, ya, kadang-kadang dianggap aneh, kadang-kadang di gereja pun juga ada krisis, jadi ya bukan dari perusahaan. Ya, kadang-kadang saya pakai kompromi, tapi saya nggak bisa, tapi susah, nggak gampang. Saya jatuh nggak? Jatuh, saya pernah jatuh, saudara. Tapi hari ini saya ingin berikan kepada saudara kabar gembira buat kita semua di tempat ini. Kalau hari ini ada di saudara kau pernah gagal seperti saya, tidak setia kepada Tuhan, ingat baik-baik firman Tuhan dalam ini. Manusia mungkin bisa tidak setia, tapi Allah selalu setia kepada Anda. Berikan kalimat ini saudara. Kalau kau gagal, jangan menyerah, bangkit lagi untuk mengikuti Tuhan yang setia kepada Anda. Saudara, Ibrani pasal 12 ayat 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Perhatikan baik-baik saudara ya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. So, coba saudara bayangkan kalau kita ini pelari ya. Pelari dapat nengok kanan, nengok kiri, apa yang terjadi saudara? Kepleset. Bisa mentong saudara. Tapi kalau kita lari nih, ya, lihat Yesus, saudara nggak peduli kiri kanan, lihat terus. Ya, Yesus itu sudah menjadi pelari yang terlebih dahulu masuk ke garis akhir, dan dia ada di situ. Ayo temanku, ayo kesini lihat aku, lihat Yesus. Nah, berarti baik-baik. Kalau kita melakukan ini, marilah kita melakukan dengan tertuju kepada Yesus, berarti baik-baik, yang memimpin kita dalam iman. Saya pengen tanya, imanmu pengen kuat nggak? Imanmu ingin hebat nggak saudara? Jangan lihat Hegi Setiawan, jangan lihat pembicara yang top. Kadang-kadang saudara bisa dikelabui. Kalau Anda ingin memiliki sebuah iman yang kuat, pandang Yesus. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bukan saja Tuhan, tapi sempurna. Kata sempurna itu dipakai kata telos itu artinya mencapai tujuan yang Tuhan maksud dan Tuhan taruh dalam hidupmu. Ketika Anda ditebus, diselamatkan, tidak ada seorang pun yang duduk di tempat ini yang Tuhan tidak menaruh tujuan hidup dalam hidupmu. Minimal yang paling penting, hidupmu selalu memuliakan Tuhan. Jadi imanmu itu akan membawa sebuah kehidupan, cara berbicara, cara berpikir, cara bertindak di tengah-tengah krisis yang justru memuliakan Tuhan, yang membuat Anda berbeda dengan orang-orang non-Kristen. Kalau Anda susah mengeluh, putus asa, pengen keluar, apa-apa pengen keluar, ya elah saudara, ya apa beda sama orang dunia ini?
Kita lebih lanjut. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan sukacita, saudaraku, iman yang kuat itu akan membuat kita mampu menghadapi tekanan penderitaan di dalam krisis. Dan lebih lanjut, yang disediakan bagi dia, yang setelah duduk di sebelah kanan tahta Allah, pandang Yesus. Sekali saya ulangi lagi, pandang Yesus, fokus sama Yesus. Kalau ada masalah dalam keluargamu, ada masalah dalam kantormu, ada masalah secara politik, ada masalah di dalam gereja, ada masalah ekonomi, pandang Yesus. Saya pengen tanya, Yesus pernah nggak menghadapi penderitaan? Yesus pernah nggak menghadapi krisis? Pernah nggak saudara? Sangat pernah. Soalnya kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat 39, dia berkata seperti ini. Maka ia maju sedikit. Anda tahu, ini saya coba ingin gambarkan ya. Silakan Anda lihat baik-baik. Ya, saya gambarkan. Ini Yesus berdua di taman Getsemani. Seringkali satu gambar itu kan gambarnya kaku ya. Yesus lagi duduk ini ya. Ini saudara ya. Ya kan? Tapi suatu di sini ada kata maju sedikit. Ya Bapak. Oh bisa cawan ini, aduh Bapak, lalu daripadaku. 3 kali kalimat yang sama diucapkan oleh Yesus di taman Getsemani, dan 3 kali dia maju bersujud di hadapan Bapaknya. Anda tahu itu penderitaan yang amat luar biasa di dalam kemanusiaan Yesus, karena di depan itu dia melihat salib, di mana dia akan digantung di situ. Anda tahu yang namanya salib? Itu penderitaan yang paling mengerikan, saudara. Baik ditinjau dari orang Yunani, Romawi ataupun Yahudi. Karena orang yang digantung di atas kayu salib, saudara, bagi orang-orang Romawi itu adalah sebuah penderitaan yang paling menyakitkan dari buat penjahat besar. Bagi orang Yahudi, saudaraku, orang yang digantung di atas kayu salib adalah orang yang tidak diterima di surga dan juga tidak diterima di bumi. Ya, kesepian di situ mati. Bagi orang-orang Yunani, orang yang mati di salib, gobloknya minta ampun. Yesus menghadapi salib yang dibenci oleh 3 budaya besar. Tapi apakah Yesus bilang, "Udahlah, gue nyerah." Ya, aduh, bapakku salah, putus gua, lu yang datang di dunia ini. Enggak, Yesus begitu, saudara. Dia sudah begini. Dialah hendak yang terjadi. Suatu saat dia mau begini, inilah waktunya. Semua prajurit Romawi dan prajurit dan Allah bongkar tunang, tangkap Yesus. Yesus dipentung, saudara. Saya pengen tanya, Yesus nasib siapa? Ya, Yesus nasib siapa? Tapi bukan nasib sial Yesus, nasib sial kamu yang ditanggung oleh Yesus. Karena kau tidak berdaya atas dosa, karena kau tidak berdaya atas hukuman kekal, tapi Yesus yang tanggungnya. Yesus berjalan di atas kayu salib dan dia terpaku di situ. Kalimat terakhir mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Sempurna karya kemanusiaan, sempurna teladannya. Kalau Anda melihat kayu salib, saudara, saya tahu saya berdiri Anda adalah orang yang sangat berharga, bukan karena uang, bukan karena kecantikanmu, bukan karena posisimu, tapi karena Yesus telah mati bagimu. Hari esok kalau kau mengalami krisis identitas, karena krisis itu harus selalu membawa gambar dirimu seperti apa. Ada orang yang mengalami krisis ekonomi diri minder. Ada orang yang mengalami krisis politik di ketakutan. Hari ini saya minta demi nama Yesus kita semua, pandang Yesus. Kau berharga kok. Yesus telah mati bagimu. Dan kematian Yesus sangat bermanfaat untuk setiap orang yang percaya pada Dia. Di sepanjang abad, di segala tempat, sampai Yesus datang kembali. Semuanya itu berlaku atas hidup.
It is finish. Kok bisa sudah selesai? Oke, satu singkat saja. Apa sih yang kita mesti bawa pulang saudara ya? Yang pertama, hidup adalah perjuangan. Karena kita nggak lepas dari sebuah krisis. Tidak ada daerah netral. Ya, suatu hidup kita ada berupa sebuah pilihan. Kau ingin taat sama Tuhan, atau kau ingin taat sama sesuatu yang Tuhan yang lain, atau Tuhan yang lain, atau berhala. Yang kedua, setialah dalam panggilan Tuhan untuk hidup Anda. Anda ditempatkan dalam perusahaan ini sudah tentu Tuhan punya maksud di dalam hidup itu bagaimana engkau bermanfaat bagi perusahaan ini. Lalu yang ketiga, selalu siap membayar harga demi panggilan Tuhan. Ya, saya latih anak saya bernama Yosua. Sekarang anak saya itu, Yosua itu dia manajer di Human Resources di Astra. Dia itu cepat sekali naik posisi. Saya latih dia. Kalau datang lebih pagi, kalau pulang lebih malam, kamu tunjukkan sebuah pengorbanan. Kamu sendiri orang yang excellent secara karyawan. Kalau kamu bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Anak saya yang pertama suatu istri Papa Fiorina, dia adalah seorang guru untuk kebutuhan khusus. Nggak apa saya melihat dia kalau kerja sebagai mengajar pergi pagi karena pulang jam 8 malam jam 9 malam. Sedangkan Vivi sampai sebegitu kan dia bilang Papa nggak gampang. Kadang-kadang saya mesti datang ke rumah orang tua yang punya kebutuhan khusus anaknya. Saya mesti lagi dampingi dia. Saya bilang hebat kamu Vivi, kamu adalah hamba Tuhan di tengah sekolah. Dan Tuhan memberikan dia berkat yang sangat luar biasa. Nanti dia akan mendapatkan studi di Inggris untuk masuk di dalam sertifikasi yang lebih tinggi, level lebih tinggi, untuk menjadi pengajar, menjadi pelatih anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Anak saya yang kecil suatu yang Stefan bisa latih dia. Itu bagaimana kamu menjadi seorang yang bisa memuliakan Tuhan di tengah kamu belajar di Korea. Saya bersyukur anak saya itu dia mendapatkan nilai plus dalam bahasa Korea. Sehingga dia mendapatkan double beasiswa dari pemerintah Korea. Ya. Anak saya sekarang yang mesti ini suatu dia kerja di bagian kecantikan tubuh, dia buat orang cantik, sehat sel-sel. Ya, itu sel-sel. Ya. Anak saya itu bisa menguasai 5 bahasa setelah di sini. Karena dia pernah studi juga di China, ya, kemudian di Korea, dia fasih bahasa Inggris, bahasa Indonesia, juga bahasa Jawa, karena mamanya orang Surabaya. Dan saya bilang sama anak saya ketika ditanya, kalian bertiga harus menggenapi apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, berkuasa, serta menjadi berkat buat segala bangsa. Dimanapun engkau diposisikan oleh Tuhan, semakin tinggi posisimu, kamu harus semakin menjadi lebih besar, menjadi berkat buat banyak orang. Itu saya tanamkan sejak kecil sampai dia masuk kuliah dan bekerja. Itu di anak saya. Oke, baik. Terus kemudian, ini yang keempat. Kalau Anda lemah, kalau Anda gagal, Anda nggak mampu. Saya juga pernah gagal hari ini. Saya mau kasih tahu saudara. Pandanglah Yesus dalam segala hal. Kalau kau gagal, lihat aku. Yesus bilang begini, aku tidak membuang kamu. Aku merangkul kamu. Ayo bangun. Kembali menjadi saksi. Tempat ini suatu bawalah di tengah-tengah krisis itu. Kau akan menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami tak lepas dari sebuah krisis. Krisis itu membawa kami pada sebuah kesatuan yang paling mengerikan di mata Tuhan. Atau krisis ini membawa kami pada sebuah hidup yang memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus membantu kami agar kami boleh selalu memandang Kristus yang adalah kekuatan kami satu-satunya menghadapi krisis. Supaya hidup kami tegak berdiri melawan arus dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua anak-anak yang telah Kau tebus di tempat ini. Muliakanlah mereka.
supaya mereka bisa menjadi berkat sebanyak mungkin buat orang-orang yang ada di bawahnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih kepada hamba yang sudah memberikan khotbah pada hari ini juga, dan saya mau terima kasih juga kepada kakak-kakak, abang-abang yang sudah membantu saya, dan Pak Ishak yang udah siapin ini apa PPT-nya. Dan saya makasih juga sama Pak Hengki. Oke, pengumuman pada hari Rabu seperti biasa, doa bersama dilakukan secara hybrid di ruang meeting internal audit. Kalau dalam online secara Zoom, nanti diserahkan dibagikan ke grup WA El Sadai. Oke, ibadah selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Desember tahun 2025, temanya Peace in Community. Pembicaranya Pendeta Reza Bukan. Nah, next time sih saya udah nggak ada lagi di sini. Jangan sedih ya guys. Nah, sekian dan terima kasih. Oke, Pak Iki boleh tutup dalam doa. Nama kamu siapa? Immanuel ya? Kita berdoa Immanuel dulu ya. Tuhan ku berkati Immanuel, jadikan dia sebagai anakmu yang luar biasa. Dan ketika dia sudah menyelesaikan tugas praktiknya di grup Indo Food ini, kiranya Tuhan memberikan dia sebuah lapangan kerja yang lebih baik. Dan kami percaya Tuhan, orang yang takut akan Engkau, Kau tidak akan pernah melupakannya. Kau akan membimbingnya di sebuah tempat yang terbaik untuk dia bisa berikan yang terbaik buat siapapun yang dia layani lewat pekerjaannya. Tuhan berkati. Bapa di surga, saudaraku yang terkasih, dan siapapun yang ada di tempat ini, kembalilah ke dalam dunia pekerjaanmu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Pohon segala sumber berkat dan keselamatan sempurna itu memberkati kita sekalian. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah karaktermu dan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar yang dicurahkan oleh Allah Bapa dalam hidupmu. Dan diberkatilah engkau dengan kuasa penyertaan pribadi Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus sampai Dia datang kembali. Maranatha.